Baik. Perkenalkan, nama saya Maria Trinitas Jana Leudio, NIM 20110034, kelas A, Prodi Sistem Informasi. Untuk ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya tentang penerapan SCM pada PT Fast Food Indonesia atau KFC Cabang Kupang. Untuk topik yang pertama, yaitu proses bisnis dan ruang lingkup. KFC mengumpulkan bahan baku ataupun pendukung dari supplier-supplier mereka, lalu bahan-bahan tersebut yang telah terkumpul disuplai ke berbagai wilayah retailer KFC untuk diolah menjadi makanan siap saji yang akhirnya dihidangkan ke konsumen. Kemudian kita masuk ke topik kedua, teknik pemilihan supplier. Di sini ada 6 teknik pemilihan. Yang pertama, kenali karakteristik supplier. Setiap supplier pada umumnya hampir sama, namun karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing supplier bisa berbeda. Pemilihan supplier merupakan kegiatan strategis, terutama jika supplier tersebut memasok item yang kritis atau untuk digunakan dalam jangka panjang. Karakteristik supplier sangat penting untuk keberhasilan menciptakan produk dengan mutu yang sempurna. Yang kedua, kualitas produk. Untuk kualitas produk sendiri, pemilihan supplier mempertimbangkan kualitas produk, yaitu perusahaan menginginkan produk yang telah diproduksi segera laku terjual agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Produk yang berkualitas berasal dari bahan-bahan yang berkualitas pula. Maka dari itu, pertimbangan kualitas produk atau bahan pasokan dari supplier menjadi sangat perlu untuk diperhatikan. Pemilihan supplier ini akan berpengaruh langsung pada biaya, kualitas, waktu, dan kesinambungan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu konsistensi supplier. Bisa dinilai dari tanggung jawab dalam ketersediaan bahan pasokan. Pemilihan supplier yang memiliki konsistensi tinggi sangat berguna bagi perusahaan untuk mengantisipasi perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya perubahan permintaan pelanggan. Selain itu, konsistensi juga bisa diukur dengan keandalan waktu penyerahan bahan pasokan. Yang keempat, harga bahan baku. Harga bahan pasokan dari supplier merupakan salah satu faktor utama yang menentukan harga produk yang kita jual. Perusahaan harus sadar bahwa minat konsumen dalam produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Harga bahan pasokan tentu akan mempengaruhi harga produk karena kita tidak ingin menjual dengan nominal yang menyebabkan kerugian. Semakin tinggi harga bahan pasokan, maka harga produk yang dijual tentu akan semakin tinggi. Selanjutnya, kecenderungan terhadap minat konsumen untuk membeli produk akan semakin melemah. Kemudian yang kelima yaitu lokasi supplier. Dan yang keenam, pelayanan supplier. Sebenarnya kita dan supplier menjalin kerjasama yang lepas dan tidak mengikat. Namun tidak jarang didapati supplier dan perusahaan telah menyepakati perjanjian kerjasama dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, terdapat dorongan yang diberikan oleh perusahaan kepada supplier berupa insentif atau bonus. Kita bisa menilai pelayanan supplier setelah terjadi pembelian bahan pasokan. Pelayanan yang baik merupakan prospek dan jaminan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Pelayanan yang baik dari supplier biasanya menjadi hal yang penting untuk kita dalam memilih supplier. Pelayanan bisa berupa penggantian atas barang yang rusak, petunjuk cara penggunaan bahan, perbaikan peralatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, topik yang ketiga membahas tentang strategi SCM. Strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja semua mitra dalam rantai pasokan ialah dengan rantai komunikasi yang terarah dari setiap bagian informasi, dari hulu ke hilir mengalir dengan tepat, dan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, seperti halnya dengan petani, peternak, maupun sumber daya manusia yang terdapat di sekitar ruang lingkup bagian rantai pasok
agar mau menjadi mitra dan mensupport setiap bagian sehingga proses bisnis berjalan dengan lebih lancar. Misalnya, kebun sekitar yang diajak untuk join sebagai supplier dari salah satu bagian rantai pasok, ataupun seorang pemuda yang ditawari untuk menjadi karyawan di salah satu retail KFC di area itu untuk membangun komunikasi yang lebih harmonis di area sekitar cabang dari KFC tersebut. Setelah itu, kita lanjut ke topik keempat, yaitu supply chain management dari PT Fast Food Indonesia atau KFC cabang Kupang. Sini ada gambaran supply chain management dari KFC sendiri, dimulai dari suppliernya yang menyuplai bahan-bahan baku, kemudian diangkut ke KFC logistik regional masing-masing wilayah, kemudian diantar ke retailer KFC masing-masing wilayah tersebut untuk dipasarkan ke konsumen. Adapun bahan bakunya yaitu ayam, semuanya disuplai oleh supplier. Suppliernya adalah Wonokoyo Group, dan ayam yang disuplai itu sudah berbentuk potongan sesuai dengan yang dipesan. Misalkan khusus dada, paha, maupun sayap. Dalam hal jangka waktu suplai, untuk retailer dalam kota dilakukan tiap hari. Sedangkan untuk retailer yang berada di luar kota dilakukan tiap bulan. Kemudian untuk sayuran umum disuplai oleh supplier yang domisilinya berdekatan dengan retailer atau lokal. Khusus di dalam kota, supplier untuk sayuran hanya satu saja, sedangkan retailer yang berada di luar kota, pembelian bahan sayuran dilakukan di pasar. Kemudian sayuran khususnya didatangkan dari Jakarta atau kantor pusat, setelah itu dimasukkan ke logistik regional, kemudian didistribusikan ke retailer-retailer yang ada di Kota Kupang. Untuk kentangnya diimpor langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang yang ada di Jakarta. Setelah itu didistribusikan ke logistik regional, kemudian didistribusikan ke retailer-retailer. Untuk bumbu-bumbu yang tersedia KFC lebih dikenal dengan sebutan bumbu 11 macam. Bumbu-bumbu tersebut langsung didatangkan dari KFC pusat yang terletak di Kentucky, USA. Kemudian untuk beras, ada dua jenis beras, yaitu non-organik dan organik. Untuk non-organik disuplai oleh supplier lokal, sedangkan untuk organik langsung didatangkan dari kantor pusat Jakarta. Untuk pemasok, PT Fast Food Indonesia memiliki gudang di kantor pusatnya, yaitu Jakarta, yang melayani cabang di seluruh Indonesia, dan gudang di daerah yang melayani setiap cabang di wilayah tersebut. Proses pendistribusian juga dilakukan oleh perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan mengirim material langsung ke gudang. Selain gudang, PT Fast Food Indonesia RSC memiliki beberapa pemasok. Biasanya perusahaan mendapatkan bahan baku dari pemasok yang menyediakan bahan saat melakukan pemesanan. Ini termasuk Wonokoyo Group, toko utama di Jakarta, Indonesia, pedagang lokal, pemasok asing jangka panjang, dan toko utama KFC di Amerika Serikat. Mereka semua memasok aliran bahan baku ke cabang-cabang mereka di Indonesia. Berikut manufaktur. Bagian dari proses ini dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia. Makanan yang akan disiapkan untuk dijual ke pelanggan nantinya. Karena semua menu di setiap cabang agak berbeda, seperti promo atau set menu baru. Berikutnya distribusi. Gudang manajemen distribusi mengirimkan bahan baku sesuai dengan nomor seri ekspor dalam sistem dan waktu kedatangan bahan baku yang dibutuhkan. Sistem menghasilkan tabel ringkasan dan personel pengemasan, serta transportasi mengatur keselamatan rute transportasi, konsumsi bahan bakar, dan transportasi bahan baku sesuai dengan kapasitas produksi dan kendaraan karyawan tersebut. Kemudian perlu melaporkan kekurangan bahan baku ke kantor pusat sekitar 2 hari sebelumnya sehingga tidak ada kekurangan pasokan, terutama makanan yang paling laris.
Yang terakhir itu pelanggan. Umumnya, pelanggan perusahaan adalah orang-orang yang menginginkan makanan cepat saji, dan tujuan ini lebih untuk kelompok anak muda. Selama KFC dapat mengetahui selera anak muda setiap saat, dapat dipastikan akan selalu menarik lebih banyak anak muda daripada restoran cepat saji lainnya. Selanjutnya, topik yang berikut, topik 5, yaitu manajemen transportasi dan distribusi. Di gudang untuk melakukan pengiriman bahan baku berdasarkan oleh nomor urut atlet dan waktu kedatangan bahan baku diperlukan dalam sistem. Selanjutnya, pada sistem menghasilkan tabel ringkasan yang kemudian dilakukan pengepakan dan pengiriman yang diatur oleh petugas transportasi dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan, rute pengiriman, konsumsi bahan bakar, dan pengamanan bahan baku. Selanjutnya ke topik ke-6, infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat fisik atau physical devices dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Namun infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan layanan firewide atau mencakup seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Layanan yang dapat disediakan oleh perusahaan untuk para pelanggan, pemasok, dan para pekerjanya adalah kegunaan langsung dari infrastruktur TI perusahaan tersebut. Layanan infoline merupakan bentuk media komunikasi yang disediakan pihak KFC untuk memfasilitasi penyampaian komplain customer dan informasi lainnya yang berkaitan dengan KFC, kapan dan di mana saja via telepon. Melalui infoline diharapkan komplain dan informasi lainnya dari customer akan terinput dengan lebih baik dan diproses secara lebih efektif. Kita masuk ke topik yang ke-7, yaitu perancangan sistem SCM pada KFC. Rantai pasokan di KFC, khususnya di KFC cabang Kupang, dimulai dari pertama, pembelian pasokan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria telah memenuhi bahan baku standar internasional, tepat waktu dan bisa menjaga kontinuitas pasokan, dan dilakukan mingguan atau bulanan tergantung kebutuhan dan permintaan. Kedua, pengangkutan dari pemasok ke gudang atau tempat penyimpanan dilakukan oleh pemasok sendiri, namun diawasi oleh pihak KFC. Ketiga, untuk penyimpanan pasokan dan penggunaan menggunakan prinsip FIFO atau first in first out untuk terus memperbarui kesegaran bahan baku yang ada. Terakhir, yang keempat, untuk tahap produksi dan penjualan, KFC cabang Kupang menganut prinsip pembaruan terus-menerus dan menjaga kesegaran produk, juga di mana produk-produk yang akan diproduksi hari ini tidak akan dijual pada besok hari, dan produk yang didisplay atau ayam tidak akan dijual lagi dan akan dibuang setelah tidak laku beberapa jam dan akan diganti yang baru. Untuk pemilihan pasok, bertujuan menentukan pemasok yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga meminimasi risiko kurangnya persediaan. Pemilihan pemasok merupakan aktivitas penting di bagian pengadaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Pemilihan pemasok berkaitan dengan banyak faktor, di mana setiap faktor digunakan untuk kepentingan berbeda, dan informasi kebanyakan tidak diketahui secara pasti dan tepat. Untuk mendapatkan pemilihan pemasok yang maksimal, harus mencari kriteria-kriteria lain yang relevan dan tujuan perusahaan. Pemilihan pemasok bersifat banyak kriteria, meliputi faktor kualitas dan kuantitas seperti kualitas pengiriman, kinerja masa pengiriman, garansi, harga, kemampuan teknik, dan kondisi finansial. Pemilihan pemasok yang tepat dapat memberikan bahan baku yang berkualitas, harga yang terjangkau, serta ketepatan waktu pengiriman, ditambahkan juga faktor kriteria harga, layanan, ketepatan pengiriman, dan kepercayaan sebagai dasar memiliki pasok. Yang berikut perencanaan logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan operasional dalam pengadaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, maupun pengendalian logistik. Dengan demikian, maka secara sederhana, perencanaan logistik ini dapat diartikan sebagai proses perumusan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada masa yang akan datang untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan secara efektif dan efisiensi. Distribusian logistik adalah kegiatan pengiriman atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Pendistribusian logistik merupakan proses penyampaian secara efisien, efektif, aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait titik asal ke titik konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kesesuaian kebutuhan konsumen. Oke, untuk topik yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya penerapan rantai pasok pada suatu perusahaan, maka jumlah bahan baku yang tersisa atau basi akan menurun dengan pesat. Dengan memanfaatkan dan menerapkan sugesti pada bahan baku yang dibutuhkan, maka dapat mengetahui kebutuhan pada suatu perusahaan dalam waktu tertentu dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi bahan yang disiapkan akan tepat dalam hal jumlah orderan atau masa penyimpanan di gudang. Strategi yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan cara berkomunikasi pada setiap bagian secara terarah, maka informasi yang disampaikan akan jelas dan membangun hubungan dengan komunikasi secara baik terhadap lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.